Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ardiansyah dari kelas 1B Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mata kuliah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara Republik Indonesia. Nilai-nilai tersebut berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah melekat dan teramalkan oleh masyarakat ketika itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, maka kausa materialis dari Pancasila itu pada dasarnya adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Dan proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan melalui proses berbagai sidang, mulai dari sidang BPUPKI pertama adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang? Merancang bentuk unitarisme kepala negara di tangan satu orang atau presiden. Serta Membentuk panitia kecil perancang oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan. Sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua yang diakhiri dengan disahkannya Pancasila secara yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan yang secara nyata dan objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum negara Republik Indonesia ini terbentuk. Untuk memberikan gambaran bagaimana Pancasila dalam konteksnya dengan sejarah perjuangan bangsa dapat dijelaskan secara jalannya sejarah tersebut sebagai berikut. Pertama, pada masa zaman Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Informasi yang dapat diperoleh dari Yupa atau prasasti dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad keempat. Ada 7 buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahma atas kedermawanan Raja Mulawarman. Dalam agama Hindu, sapi tidak disembelih seperti kurban yang dilakukan umat Islam. Kerajaan Kutai pada tahun 400 Masehi dengan rajanya Mulawarman beserta masyarakatnya ketika itu telah memberi sedekah kepada para Brahmana dan para Brahmana telah membangun yupa atau tiang batu sebanyak 7 buah sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan. Hal tersebut menggambarkan bahwa nilai-nilai sosial politik dan nilai ketuhanan sudah ada sejak zaman kerajaan tersebut. Kita tahu bahwa Kerajaan Kutai adalah zaman sejarah Indonesia pertama. Masa yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya muncul sekitar abad ke-7 di Sumatera dengan rajanya Wangsa Shailendra. Pada zaman ini Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang disegani di kawasan Asia Selatan. Salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang dilakukan kerajaan ini antara lain mempersatukan kegiatan perdagangan, yaitu mempersatukan perdagangan dengan pengrajin dan pegawai raja yang disebut Tuhaan Fatakruyah sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi, sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangannya. Sementara dalam bidang politik pemerintahannya terdapat pegawai yang mengurusi pajak, harta benda kekayaan kerajaan, para rohanian yang menjadi pengawas pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci, sehingga pada waktu itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Yang berikutnya adalah zaman penjajahan. Dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan, maka secara bersamaan berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam
seperti kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara seperti Portugis, Spanyol yang ingin menguasai pusat tanaman dan rempah-rempah. Namun lama-kelamaan peranan mereka meningkat menjadi penjajah, sehingga pada tahun 1511 wilayah Malaka dikuasai oleh bangsa Portugis. Demikian pula dengan Belanda yang masuk ke Indonesia sejak abad 15 dengan VOC-nya telah melakukan paksaan-paksaan sehingga banyak mendapatkan perlawanan dari rakyat Nusantara ketika itu. Bahkan sejak abad ke-17 Belanda makin meningkatkan kekuasaannya di seluruh Indonesia. Dengan kondisi yang demikian, maka perlawanan rakyat pun terjadi di berbagai wilayah Nusantara. Di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Ada beberapa nilai dan pelajaran yang dapat dipetik dari penjajahan oleh bangsa asing tersebut. Misalnya, telah menimbulkan rasa nasionalisme dan menyadarkan kepada rakyat Nusantara ketika itu bahwa perlawanan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tidaklah akan efektif, sehingga perlu dibina rasa persatuan dan kesatuan bersama dalam melawan penjajah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu dari sila dalam Pancasila, dan dengan demikian menyebabkan pendudukan bangsa Belanda berakhir tepatnya pada tanggal 10 Maret 1940. Berikutnya adalah kebangkitan nasional. Pada abad 20, dengan tumbuhnya kesadaran akan kekuatan dan kemampuan diri, terutama di wilayah dunia bagian timur, maka di Indonesia pada tahun 1908 atau tepatnya pada tanggal 20 Mei telah lahir suatu gerakan kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan ini adalah merupakan awal pergerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka, yang kuasa. Yang berikutnya ada masa sidang BPUPKI. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dengan tugas pokoknya adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPUPKI telah melaksanakan 2 kali persidangan, yaitu masa persidangan pertama dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dengan substansi dan inti pembahasan dalam persidangan dititik beratkan pada pembahasan serta landasan filosofi yakni dasar negara Indonesia. 2. Masa persidangan kedua berlangsung mulai tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 16 Juli 1945 dengan substansi dan inti pembahasan dalam masa persidangan di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. tentang Pancasila. Yang pertama, kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan terakhir, pada tanggal 1 Juni 1945, giliran presiden pertama kita, yakni Insinyur Soekarno, mengeluarkan pendapatnya untuk membuat rancangan dasar negara Pancasila kita ini. Yang pertama, kebangsaan atau nasionalisme. Yang kedua, berperikemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokratis. 4. Keadilan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu dia beberapa pendapat tentang Pancasila yang dikemukakan oleh pahlawan-pahlawan nasional kita. Kemudian pada masa persidangan kedua
membahas dipusatkan pada rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia beserta pembukaannya. Panitia perancang UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian, untuk merumuskan Undang-Undang Dasar, panitia perancang membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Hussein. Akhirnya, pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerjasama panitia perancang UUD kepada sidang yang menyatakan hal-hal berikut. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan ketiga, Undang-Undang Dasar atau batang tubuhnya. Akhirnya, sidang BPUPKI menerima hasil kerja panitia itu. Selanjutnya, setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, kemudian BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian, sebagai gantinya dibentuklah panitia yang sesuai dengan tuntutan keadaan saat itu, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, dan dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Melakukan sidangnya yang pertama yang dihadiri oleh 27 peserta dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan antara lain sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi 1. Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945. Setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. B. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. Dan C. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat. Mungkin itu saja rangkuman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam sejahtera bagi kita semua. Tetap sehat, tetap menggunakan masker dan social distancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.